Selamat malam, Pak Hendra dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Lingkungan Laut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian klasifikasi terumbu karang dan peranannya sebagai penopang ekosistem pesisir. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marsa Fosni Hermano Putri dengan NIM 155230029 dan juga ada teman-teman saya Tahira Hairunisa dengan NIM 1555103. Lalu ada Verna Swati Diandra Dewi dengan NIM 155230003. Lalu ada Florin Ardista Tirtana dengan NIM 155230014. Lalu ada Muhammad Habib dengan NIM 1552360. Lalu ada Gabriela Madeline dengan NIM 1552373. Lalu ada Barik Dava Hani Makarim dengan NIM 1552349. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dan kondisi terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir tropis yang sangat penting dan juga produktif. Dibentuk oleh karang batu, alga berkapur, dan juga biota penghasil CaCO3. Terumbu karang ini menjadi habitat berbagai organisme laut dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Di Indonesia berada di Coral Triangle mempunyai sekitar kurang lebih 51.000 hingga 60.000 km persegi terumbu karang dan lebih dari 580 spesies karang keras. Lalu terumbu karang ini bernilai ekologis, yaitu sebagai penyangga pesisir dan ekonomis untuk perikanan pariwisata dan juga biofarmasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tadi untuk definisi sendiri sudah dijelaskan oleh Marsa, dan saya akan melanjutkan mengenai morfologis dari terumbu karang. Bisa dilihat pada gambar, terumbu karang memiliki zonasi vertikal dan horizontal yang menggambarkan variasi kondisi fisik perairan. Zona utama meliputi reef flat atau rataan terumbu, yaitu bagian datar yang sering terpapar saat surut. Lalu ada reef crest, yaitu puncak terumbu, dan yang terakhir adalah reef slope. Lalu, ekosistem terumbu karang memiliki dua kategori fungsi utama, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Untuk fungsi ekologisnya antara lain sebagai habitat dan tempat berlindung, sebagai pelindung pesisir, menjaga keanekaragaman hayati laut, dan menyerap karbon. Selain itu, fungsi ekonomis dari terumbu karang adalah sumber perikanan yang bernilai tinggi, pariwisata bahari, dan juga sumber biofarmasi. Lalu, Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia yang berada di wilayah segitiga terumbu karang atau Coral Triangle. Lalu untuk kondisi ekosistem sendiri, untuk terumbu karang di Indonesia saat ini 6% tergolong sangat baik, 32% kurang baik, dan sisanya sedang sampai rusak berat. Hal ini karena ada faktor degradasi, penyebabnya adalah penangkapan ikan destruktif, lalu pencemaran dan sedimentasi pesisir, pemanasan global atau coral bleaching, dan juga pariwisata tidak ramah lingkungan. Lalu faktor lingkungan juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi terumbu karang. Faktor-faktor tersebut adalah cahaya, suhu, salinitas, sedimentasi, dan arus. Selanjutnya ada klasifikasi terumbu dan karang. Jadi dalam klasifikasi ilmiah, karang atau koral termasuk pada filum Cnidaria, kelas Anthozoa, dan Odoscleractinia. Nah, perbedaan reef dan koral atau terumbu dan karang ini, kalau reef itu merupakan kumpulan koral yang terutama kalsium karbonat, CaCO3, konstruksi struktur biogenesis dapat menjadi struktur dasar suatu ekosistem pesisir. Lalu ada koral, koral itu dari hewan berordo Scleractinia yang mampu mensekresi kalsium karbonat, merupakan hewan yang berkoloni dan tersusun atas individu-individu yang disebut koloni. Untuk zonasi terumbu karang yang pertama ada windward reef, yaitu terumbu karang yang menghadap angin. Terumbu karang yang menghadap angin ini cenderung terdiri dari terumbu karang lunak dan selalu windward reef, yaitu terumbu karang yang membelakangi angin. Umumnya membelakangi arah datangnya zona angin, arah datang angin, dan bertentangan dengan bentangan goba lagun yang lebar. Kedalamannya goba umumnya kurang dari 50 meter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe dari koral, yaitu pertama ada fringing reef, merupakan terumbu karang yang tumbuh di tepi suatu pulau atau di tepi sepanjang pantai luas yang menghadap langsung ke laut. Sering ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis dan banyak dijumpai di daerah perairan Asia Tenggara. Terumbu karang ini menjadi pelindung pulau-pulau dari gempuran ombak. Selanjutnya, yang kedua ada barrier reef, merupakan terumbu karang yang berbentuk memanjang melindungi pulau atau benua dari lautan atau samudera dan memiliki gubah atau lagun di antara terumbu dan pulau. Salah satu yang paling terkenal adalah Great Barrier Reef yang berada di sebelah timur benua Australia. Selanjutnya ketiga, terlihat seperti cincin atau atlas, merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar, menyerupai pulau, atau banyak ditemukan pada daerah tropis di Samudra Atlantik. Selanjutnya, ada terumbu karang yang datar atau disebut juga platform, atau juga disebut dengan patch reef. Kadang-kadang disebut juga dengan pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh di bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Cukup. Kemudian selanjutnya hubungan antara kondisi lingkungan dengan persebaran dari terumbu karang. Yang pertama adalah faktor lingkungannya adalah suhu. Suhu optimal untuk terumbu karang tumbuh itu di sekitar 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Untuk kondisi di atas 36 derajat Celcius, hal ini dapat mengakibatkan karang mengalami bleaching atau kehilangan warna. Akibat dari pengaruh suhu terhadap persebaran dari terumbu karang, yaitu membatasi persebaran karang ke wilayah tropis. Untuk daerah dengan fluktuasi suhu tinggi, umumnya terjadi fringing reef. Lalu faktor lingkungan selanjutnya yaitu cahaya. Pengaruhnya itu cahaya itu mutlak diperlukan untuk zooxanthellae untuk melakukan fotosintesis. Nah, akibatnya itu karang masif hanya tumbuh di zona fotik atau sekitar 0 sampai 30 meter di bawah permukaan laut dengan tingkat kejenihan yang tinggi. Lalu faktor lingkungan selanjutnya itu arus dan gelombang.
Untuk arus kuat, pengaruhnya yaitu membentuk karang yang masif atau kokoh. Sedangkan arus moderat mengakibatkan bentuk karang yang optimal untuk pertumbuhan. Implikasinya yaitu akibat dari arus dan gelombang membentuk dari pola zonasi seperti contohnya reef flat, reef crest, dan reef slope. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi distribusi nutrien dan juga oksigen. Lalu faktor lingkungan selanjutnya itu salinitas. Salinitas yang optimal untuk karang itu 30-33%. Apabila terjadi perubahan ekstrim, hal ini akan menyebabkan stres osmotik akibat salinitas yang berubah secara tiba-tiba atau mendadak. Akibat dari salinitas ini yaitu karang sensitif umumnya tumbuh di perairan yang stabil. Umum contohnya yaitu barrier reef atau atol. Lalu faktor lingkungan terakhir itu sedimentasi. Pengaruhnya itu menghambat cahaya dan menutupi polip karang, mengakibatkan perairan keruh dekat daratan cocok untuk fringing reef yang toleran. Next. Ancaman terhadap keberlanjutan terumbu karang terdiri dari dua, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Yang pertama itu faktor alam terdiri dari umumnya badai tropis dan gelombang ekstrim, penyakit karang, fluktuasi suhu alami, kompetisi alami antar organisme, predasi alami, aktivitas vulkanik dan gempa bumi, lalu variasi dari salinitas alami. Sedangkan untuk aktivitas manusia, yaitu penangkapan ikan destruktif sehingga dapat merusak, yaitu selanjutnya pencemaran pesisir dan sedimentasi, itu penangkapan ikan berlebih atau overfishing, aktivitas pariwisata tidak terkendali, lalu yang terakhir pembangunan di daerah pesisir dan reklamasi. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang serta peran masyarakat dan pemerintah dalam perlindungannya. Konservasi terumbu karang dilakukan untuk menjaga ekosistem yang masih sehat agar tidak rusak. Salah satu upayanya adalah penetapan kawasan konservasi laut seperti di Taman Nasional Wakatobi dan Bunaken yang melarang penggunaan bom atau racun ikan. Selain itu, edukasi masyarakat dan kampanye juga penting untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan laut. Konsep ekowisata berkelanjutan, misalnya di Pulau Menjangan, turut membantu melindungi karang sekaligus mendukung ekonomi masyarakat. Selanjutnya, rehabilitasi terumbu karang dilakukan di wilayah yang sudah rusak berat, seperti melalui transplantasi karang dan pemasangan struktur buatan berupa rangka besi atau beton. Di Pulau Pramuka dan Nusa Dua, metode ini terbukti efektif memulihkan koloni karang. Inovasi seperti teknologi biorok di pemutaran Bali juga mempercepat pertumbuhan karang dengan bantuan arus listrik. Kemudian dalam perlindungan ekosistem karang, peran masyarakat dan pemerintah sangat penting. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama di wilayah pesisir melalui kegiatan edukasi, ekowisata, dan pengawasan berbasis komunitas. Sementara pemerintah menetapkan kebijakan konservasi serta melakukan pengawasan dan penelitian untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan terumbu karang Indonesia dapat terus terjaga. Next. Baik, untuk memperkuat analisis kami akan menawarkan satu studi kasus yang sangat relevan, yaitu pengelolaan terumbu karang di Raja Ampat. Kami memilih Raja Ampat karena 3 alasan, yaitu kekayaan ekologis yang luar biasa, ancaman ganda yang dihadapi, dan model solusi terpadu yang berhasil diterapkan. Pertama, mari kita pahami dulu konteksnya. Raja Ampat ini adalah aset vital yang bukan hanya ada untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Kawasan ini adalah pusat coral triangle, di mana datanya mencatat ada 553 spesies karang, atau setara dengan 69% dari total spesies karang di dunia. Data monitoring juga menunjukkan tutupan karang khas hidupnya berada pada angka 30,9%. Namun, kekayaan yang luar biasa ini menghadapi apa yang kami identifikasi sebagai ancaman ganda. Yang pertama adalah ancaman fisik dan kedua adalah ancaman struktural. Ancaman fisik yang mungkin kita ingat adalah insiden besar kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky. Kapal berbobot 4.200 gt ini menyebabkan kerusakan fisik yang masif pada struktur terumbu. Yang kedua untuk ancaman struktural yang lebih sistematis adalah tumpang tindih izin usaha pertambangan IUP di dalam kawasan konservasi yang mengancam jangka panjang yang sangat berbahaya karena beresiko tinggi menimbulkan sedimentasi dan polusi yang dapat mematikan karang. Namun di Raja Ampat sudah melakukan solusi yang terpadu dan ini berhasil dilakukan di Raja Ampat. Yang pertama adalah secara teknis di lapangan ada intervensi rehabilitasi melalui program Core Map CTI. Bukti nyatanya adalah penanaman 1.650 fragmen karang untuk memulihkan area yang terdegradasi. Namun rehabilitasi saja tidak cukup. Untuk mengatasi ancaman struktural diperlukan intervensi kebijakan pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan IUP yang bermasalah. Oleh karena itu, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari studi ini adalah perlindungan terumbu karang di Indonesia mutlak membutuhkan sinergi, yaitu antara aksi teknis di lapangan seperti rehabilitasi dengan kemauan politik yang tegas dalam membentuk regulasi dan penegakan hukum. Next slide. Kasus tadi membawa kita pada kesimpulan utama presentasi ini. Yang pertama, kita menghadapi sebuah ironi 6%. Kita adalah pusat keanekaragaman hayati dunia, tapi faktanya hanya 6% karang kita yang dalam kondisi sangat baik. Kedua adalah penyebabnya jelas antropogenik atau aktivitas manusia, terutama praktik penangkapan ikan destruktif dan sedimentasi dari daratan. Dan ketiga, solusi wajib terpadunya adalah percuma kita menanam karang jika pengebuman ikannya masih ada, seperti di Raja Ampat. Kita butuh sinergi antara aksi teknis dan penegakan hukum. Oke, karena itu saran kami fokus pada 3 pilar. Yang pertama adalah pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Untuk pemerintah, kami menyarankan untuk fokus pada law enforcement, tindak tegas pelaku bom ikan dan tinjau ulang izin bermasalah. Yang kedua adalah masyarakat, yaitu bertransformasi dan kembangkan ekowisata dan aktif mengawasi. Yang ketiga, untuk akademisi atau lakukan riset tepat guna, kaji efektivitas biaya, dan berbagai metode rehabilitas. Pada akhirnya, terumbu karang bukan hanya objek kajian yang indah, seperti judul makalah kami, ini adalah penopang utama ekosistem pesisir kita. Melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sebagai mahasiswa teknik, tapi sebagai bangsa maritim. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.